Oke teman-teman, kali ini saya nggak akan membahas tentang X86 dan di sini saya akan membahas tentang FTTH, dimana yang kali ini saya bahas adalah sistem FTTH pembuatan ODP. Jadi di FTTH itu untuk pembuatan ODP-nya ada dua sistem. Yang pertama rasio, yang kedua ODC, dan yang ketiga ada lagi ODC dan rasio, jadi bisa digabung. Kali ini saya akan membahas tentang ODC. Di sini saya menyiapkan OLT Yoso. Saya nyalakan OLT-nya dulu. Jadi untuk satu pon di OLT itu maksimal 16 ODP. Satu ODP-nya itu 1:8 atau 8 ODP. Satu ODP-nya itu 1:16 klien. Jadi kita dibuat maksimal itu nanti kliennya itu 128, walaupun nanti OLT-nya belum mendukung 128, tapi jika suatu saat nanti diubah, kita nggak usah membuat mapping baru atau jalur khusus baru, tinggal pindah ke pon aja. Jadi nanti jangan melebihi 128 klien. Jadi untuk sistem ODC yang saya terapkan di sini adalah ODC 4x4. Jadi nanti untuk ODC pertama 1:4. Keluaran yang pertama itu dimasukkan ke ODC lagi 1:4, dan di ODC yang pertama itu nanti untuk ODP. Jadi ini ODC utama masuk ke ODC pertama. Nah, yang 1:4 itu nanti masuk ke ODP. Oke, langsung saja saya praktekkan langsung. Ini ada ODC utama. Jadi nanti untuk ODC pertama kita bisa taruh di dalam rumah atau di tempat dekat atau di mana nanti ODC utama itu enggak ada ODP, lebih enak. Jadi untuk ODP yang ODC utama masuk ke pon OLT. Di sini mendapatkan plus 759. Ini SCP yang 8 plus 8. Jadi untuk sistem ODC yang paling mudah adalah 4x4. Jadi setiap ODP hanya membuat 8 klien. Jadi di sini saya masukkan ke input ODC 1:4. Nah, lalu di sini kita cek mendapatkan, biasanya kalau 8 atau 9 dibagi 4 itu mendapatkan plus 1 atau 0. Nah, di sini mendapatkan 0.59. Anggap saja misalkan 0.00. Jadi anggap saja ini masih plus ya. Nah, lalu untuk keluaran yang 1:4 ini nanti masuk ke 1:4 lagi membuat ODC yang pertama. Ini ODC utama.
ini ada ODC yang pertama dan untuk membuat ODP. Jadi ini output masuk ke input ODC pertama. Jadi yang ODC pertama itu 1:4 ini untuk 4 ODP. Jadi kan ini ada 3 pot lagi nih. Perhatikan untuk ODC nya 4 kali 4, jadi 16 ODP kayak gitu. Saya langsung colokin. Di sini ada 1:8. Jadi ini untuk ODP ya. Masuk ke input ODP 1:8. Langsung di tes aja mendapatkan berapa dB. Di sini aja. Oke, di sini mendapatkan minus 17-an. Jadi nanti untuk yang ketiga ini untuk ODP selanjutnya. Jadi kalau yang sistemnya kayak gini itu lebih mudah dan lebih dipahami dan bisa menggunakan kabel 4 core yang biasa. Jadi nanti ini input SFP yang ini bisa memakai kabel 4 core langsung 4-4-nya turun ke ODC pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kayak gitu. Nanti sistem kabelnya lebih efisien, dipetik satu aja. Jadi nanti yang 4 core dipetik satu aja, misalkan yang dipetik adalah hijau, nanti yang lainnya nggak usah dipotong. Jadi lebih efisien dan lebih bagus, nggak ada sambungan lagi. Nah, kendalanya teman-teman itu permasalahannya adalah ketika praktek di sini itu rekaman bagus, belum tentu di lapangan itu bagus. Soalnya ada beberapa merek kabel yang kualitasnya bagus dan ada juga yang kualitasnya nggak bagus. Lebih baik untuk sistem ODC backbone itu menggunakan kabel VIC8. Kalau yang 4 core minimal jelly tube. Jadi walaupun 4 core tapi belinya yang ada jelly tube, jelinya, jadi lebih awet. Nah, di sini saya akan mencontohkan kabel DC 1 core ya, drop core satu aja. Di sini masih ada gulungannya. Saya berarti ini dicabut dulu untuk inputnya. Di sini ada 259. Jadi kabelnya itu panjangnya 250-an. Tapi masih digulung ya. Saya coba untuk praktek langsung apakah bagus atau tidak. Jadi ini masuk ke ODC utama. Saya ke PM dulu. Di sini mendapatkan minus 2. Kalau yang tadi kan mendapatkan 00, jadi ada penambahan sedikit. Masuk ke 1:4. Saya cek di 1:4 di ODC dan ODP yang pertama.
Nah, di sini mendapatkan minus 11-an. Jadi belum tentu untuk penggunaan kabel, belum tentu bagus. Mungkin di sini kabelnya masih digulung, jadi ada kemungkinan mendapatkan lumayan ya, minus 11 kan lumayan. Jadi nanti minus 11 masuk ke 8 untuk ODP. Dan dicek di ODP nya biasanya mendapatkan minus 20-an. Nah, di sini mendapatkan minus 20-21. Jadi masih bisa, tapi rawan. Jadi nanti lebih baik bisa menggunakan kabel yang ada jelly tube, atau mungkin ini karena belum dipasang jadi masih dalam keadaan gulung, bisa mengurangi redaman. Jadi kalau ingin lebih stabil ya dibuat 8 ODP. Misalkan dibuat 8 ODP, berarti di sini hanya bukan 1:4 tapi 1:2, dan di ODC itu hanya bisa membuat 2 ODP. Tapi karena kita ingin membuat banyak ODP, jadi kita memakai 1:4 untuk topologinya. Jadi kalau ingin redamannya semakin kecil, bisa juga SFP nya diganti ke yang plus 10. Nah, di sini kan SFP nya masih plus 8. Kalau kemungkinan plus 10, kemungkinan di ODP nya masih bisa mendapatkan minus 15. Tapi tergantung pada kabelnya juga, atau sambungan kabelnya, atau kemungkinan pigtailnya juga bermasalah. Jadi untuk di lapangan sama di teori di rumah itu berbeda. Nanti bisa dicek di lapangan itu mendapatkan minus berapa. Jadi misalkan sudah mendapatkan hanya plus 6 atau plus 5, misalkan ada di OLT sampai ke titik ODC itu jaraknya 2 atau 3 kilo. Kita memakai SFP misalkan plus 10 dB. Jika nyampe ke sana itu masih plus 78, kita bisa membuat 16 ODP 1:8. Tapi jika sampai ke sana mendapatkan plus 4, kita lebih baik membuat hanya 8 ODP. Jadi untuk sistem ODC juga dilihat di lapangan juga, apakah redamannya bisa mendapatkan untuk membuat ODP itu bisa yang banyak atau nggak bisa membuat ODP banyak. Jadi untuk sistem ODC ini sangat mudah dipahami, hanya 4x4 aja sudah cukup. Untuk sistem rasio itu lebih sulit. Kenapa? Soalnya itu untuk perhitungan rasionya harus tepat juga. Dan untuk sistem rasio itu ODP nya paten, jadi nggak bisa diubah. Kita mapping dulu untuk pembuatan tempat ODP, nanti kita pembagian rasionya diambil berapa persen, nanti dihitung lagi ke belakangnya juga. Dan itu lebih sulit. Jika ada kendala di tengah-tengah, kita mau kehabisan ODP, kita mau membuat ODP lagi, otomatis kita narik ulang kabel lagi, nggak bisa diambil berapa persen lagi, soalnya nanti ke belakangnya juga ikut berubah ya. Oke teman-teman, itulah sistem ODC paling mudah. Oke teman-teman, itulah sistem yang paling mudah ya. Nanti bisa dipraktekkan di lapangan teman-teman juga, nanti dipahami mendapatkan berapa dB di lapangannya.